Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Yoharudin ingin meresume tadi Al-Quran yang terakhir, volume 6. Langsung saja penafsiran dan pembacaan Al-Quran. Dalam bab telah diperlihatkan bahwa bentuk paling awal dari proses interaksi antara generasi pertama Islam dan kalam ilahi adalah penghafalan wahyu-wahyu yang diterima Nabi. Hafalan memang merupakan salah satu tradisi bangsa Arab yang sangat menonjol ketika Al-Quran diwahyukan lewat tradisi ini. Keseluruhan wahyu yang diterima Nabi telah dipelihara dari kemusnahannya. Orang pertama yang membaca bacaan bagian Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di Mekah adalah Ibnu Mas'ud. Sekalipun ia mendapat tantangan keras dari orang-orang Quraisy yang melemparinya dengan batu, diriwayatkan juga bahwa Abu Bakar selalu membaca ayat-ayat Al-Quran secara terang-terangan di depan rumahnya. Mengenai keragaman bacaan di antara para qurra yang tetap dipelihara dalam transmisinya dari generasi ke generasi pada abad 9 setelah proses penyempurnaan aksara Arab selesai dan diterapkan dalam penyalinan Al-Quran, muncul upaya yang lebih kuat ke arah keseragaman bacaan pada awal abad ke-10 yang biasanya dikaitkan dengan nama besar Ibnu Mujahid. Dengan dukungan otoritas politik, gerakan ini berhasil memerah sejumlah besar bacaan yang eksis di kota-kota besar Islam ketika itu menjadi 7 bacaan. Ada qiraah sab'ah yang kemudian mendominasi pembacaan dan penghafalan Al-Quran di kalangan kaum muslimin. Meskipun kita ketahui bahwa bangsa Arab pada zaman dulu buta aksara, akan tetapi dalam hal hafalan mereka itu mempunyai tingkat hafalan yang paling kuat. Hal ini juga dibuktikan atau dilanjutkan dalam upaya menjaga tradisi mereka, yaitu menjadi kebiasaan di kalangan kaum muslimin untuk mulai mengajarkan anak mereka menghafal Al-Quran ketika berusia 4 tahun. Tafsir Al-Quran, upaya lain untuk memahami Al-Quran yang di dalam kenyataannya paling banyak dilakukan di kalangan kaum muslimin adalah melalui tafsir. Istilah tafsir berasal dari kata fasara, menjelaskan, menerangkan, menyingkap atau menampakkan. Istilah khusus bermakna penjelasan atas Al-Quran atau ilmu tentang penafsiran kitab suci tersebut. Lampiran kedua, kerjasama Barat dan Al-Quran. Kerjasama Barat dan Al-Quran, terjemahan dan suntingan Al-Quran. Perhatian ilmiah kesarjanaan Barat terhadap Al-Quran bermula dengan kunjungan Petrus Venerabilis kepada Blara Cluny ke Toledo pada perempatan kedua abad ke-12. Ia membentuk dan membiayai suatu tim penerjemah yang ditugaskannya menerjemahkan serangkaian teks Arab yang secara keseluruhan akan merupakan pijakan ilmiah bagi para misionaris Kristen yang berurusan dengan Islam. Trauma yang membekas akibat perang salib, di mana umat Kristen berharap dengan umat Islam sebagai musuh, tampaknya telah menyulut semangat apologetik Kristiani. Sarjana-sarjana Kristen yang berada di garis belakang peperangan berupaya membuat gambaran-gambaran yang bersifat imajiner untuk mengobarkan semangat umat Kristiani. Jadi bisa dikatakan bahwa perang salib pada faktanya telah memberi andil yang cukup besar dalam menciptakan berbagai kesalahpahaman Barat terhadap Islam. Lalu Cluniac Curpos adalah terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin yang digarap Robert of Keton, Liber Legis Sacrarorum Al-Quran Vokan. Karya tersebut diterjemahkan dalam bahasa Italia, Jerman, dan Belanda. Karya ini memiliki pengaruh cukup luas di kalangan sarjana selama berabad-abad di Barat dan merupakan sumber utama pengetahuan orang-orang Eropa tentang Al-Quran hingga penghujung abad ke-17. Terjemahan Al-Quran berikutnya dalam bahasa Latin, Al-Quran Textus Universus, digarap dalam terjemahannya disusun berdasarkan sejumlah manuskrip dibandingkan terjemahan pertama Al-Quran Cluniac Corpus. Terjemahan Maraki telah lebih cermat. Dikabarkan bahwa ia telah mempelajari Al-Quran selama 40 tahun dan mengakrabi karya-karya mufasir muslim terkemuka. Selanjutnya ada Andrew Durier yang pernah menjadi konsul Perancis di Mesir, merupakan penerjemah pertama Al-Quran ke dalam bahasa Perancis. Karya terjemahannya Al-Quran, The Mahomet Translate, The Arabic and Francois, muncul dalam berbagai edisi antara 1647 sampai 1775. Setiap edisinya berisi
suatu ringkasan agama orang Turki, yakni Islam dan dokumen-dokumen lainnya. Tetapi Saleh menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris pertama kali digarap oleh Alexander Ross dan terbit pada 1649. Karya ini tidak langsung mengacu pada teks orisinal Arab, tetapi didasarkan pada terjemahan Prancis Dorier. Dengan demikian, berbagai kelemahan dalam terjemahan Dorier menimpa terjemahan Ross. Terjemahan ini tidak akurat, mengandung banyak perubahan, pengurangan, dan bahkan tambahan. Rencana yang lebih ambisius untuk menyiapkan edisi kritis Al-Quran kemudian dicanangkan oleh Gottfried Braxer, Arthur Jeffrey, dan Otto Fredgi pada 1926. Jeffrey dan Braxer mencapai kata sepakat untuk mengkolaborasi dalam rencana besar. Bahan-bahan yang dikumpulkan ketiga sarjana di atas sebagiannya telah mulai diterbitkan akan tetapi perang kedua telah memporak-porandakan rencana besar ketiga sarjana tersebut. Sejumlah besar bahan yang dengan susah payah telah dihimpun musnah dihajar bom-bom sekutu. Sampai wafatnya Freddy Jeffrey, rencana ambisius penerbitan edisi kitab Al-Quran tidak pernah terlaksana. Lalu kajian-kajian Al-Quran lainnya. Suasana peperangan salib di mana Kristiani Barat berhadap-hadapan dengan umat Islam sebagai musuh bebuyutan yang berlangsung selama beberapa abad. Tampaknya yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan semacam itu. Dalam suasana semacam ini, gagasan fantastik dan imajiner terhadap Al-Quran ataupun tentang Muhammad dan Islam ditempa dalam semangat apologetik yang tinggi untuk menunjukkan bahwa sekalipun kaum muslimin secara politik lebih superior, tetapi secara religius mereka memiliki keyakinan penuh yang sangat inferior. Lalu ada buku yang kedua, The History of Quran, Orientalis dan Al-Quran. Tampaknya terdapat beberapa pintu gerbang yang digunakan sebagai alat penyerang terhadap teks Al-Quran. Salah satunya adalah menghujat tentang penulisan serta kompilasinya. Seperti peristiwa berikut, pihak Orientalis mempertanyakan mengapa jika Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi Muhammad, Umar, mereka khawatir dengan kematian para hufaz pada peperangan Yamamah, memberitahu Abu Bakar akan kemungkinan lenyapnya kitab suci lantaran kematian mereka. Lebih jauh lagi, mengapa bahan-bahan yang telah ditulis tidak disimpan di bawah pemeliharaan Nabi Muhammad sendiri? Jika demikian halnya, mengapa pula Zaid bin Sabit tidak dapat memanfaatkan dalam menyiapkan suhuf itu? Meskipun begitu, berita itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan dianggap sah oleh semua kaum muslimin, penjelasan itu dianggap oleh kalangan Orientalis bahwa apa yang didiktekan sejak awal dan penulisannya dianggap palsu. Pintu gerbang kedua masuknya serangan terhadap Al-Quran adalah melalui perubahan besar-besaran studi keislaman menggunakan peristilahan orang Barat. Dalam karyanya Introduction to Islamic Law, Scott membagi fikih Islam kepada judul berikut: orang, person, harta, properti, kewajiban umum, obligation in general, kewajiban dan kontrak khusus, obligation and contract in particular, dan lain-lain. Susunan seperti ini sengaja diperkenalkan hendak mengubah hukum Islam pada hukum Romawi yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan topik bahasan serta pembagian yang digunakan dalam sistem perundang-undangan Islam. Hal ini menggiring memasuki pintu gerbang ketiga dalam menyerang terhadap Al-Quran. Ulang-ulangan yang ditujukan kepada Islam hanya merupakan pemalsuan terhadap agama Yahudi dan Kristen atau bagian dari sikap curang dalam memanfaatkan literatur suci, kitab suci kepentingan sendiri. Dalam satu artikel Ensiklopedia Britannica 1891, Knowles, tokoh Orientalis, menyebutkan bahwa kekeliruan di dalam Al-Quran karena katanya kejahilan Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi, kecerobohan nama-nama dan perincian yang lain yang ia curi dari sumber-sumber Yahudi. Beberapa motivasi Orientalis, kajian subjektivitas. Kembali pada masalah Orientalisme, kita akan mengambil salah satu studi kasus layang pandang dalam karyanya Origin of Muhammadan
Jurisprudence menulis Snook Hongraj itu ia adalah seorang orientalis penggagas agenda penipuan terhadap komunitas muslim Indonesia untuk menerima sistem eksploitasi pemerintah jajahan Belanda. Islam adalah agama damai. Menurut seruannya dan kewajiban orang-orang Islam menurut syariat adalah mematuhi pemerintah Belanda dan bukan melakukan penentangan dengan dengan pukul kekerasan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.